Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Di pertemuan yang lalu kita membaca ayat 55 surah Al-Maidah, surah Al-An'am. Nah, di ayat 55 ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Nah, jadi ayat 55 ini menegaskan tentang apa yang Allah ceritakan di belakang. Nah, ini yang di pertemuan yang lalu kita mengulang apa yang kita telah sampaikan di belakang supaya kemudian nyambung maksud ayat 55 ini. Karena ayat 55 ini dimulai dengan wa kadzalika, dan begitulah. Nah, jadi yang begitu itu yang seperti apa? Yang seperti apa itu adalah seperti yang digambarkan sebelum ayat 55. Jadi malam ini saya tidak ulang lagi, takut nanti kita ulang habis waktu di situ-situ terus, kan? Nanti minggu depan wa kadzalika lagi, minggu depannya wa kadzalika lagi. Jadi saya kira cukup sudah di beberapa pertemuan yang lalu, dan terakhir di pertemuan yang lalu kita mengulang jadi sedikit apa yang pernah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena memang munasabahnya Allah katakan wa kadzalika nafassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Nah, jadi begitulah kira-kira Allah menjelaskan ayat-ayatnya, dan itu kembali kepada apa yang Allah jelaskan sebelum ayat 55 wa litastabina sabilul mujrimin. Supaya kemudian jelas bagi kita ini jalan orang mujrim. Jadi biar lebih terang kepada kita ini jalan orang kafir. Jadi orang kafir itu sikapnya begini, perilakunya begini, tindak tanduknya begitu. Jadi pada akhirnya jelas, itu maksudnya. Nah, jadi biar kemudian kita juga mawas diri, paham tentang siapa mereka orang kafir ini. Karena nanti dalam perjalanan sejarahnya para hadirin berbahagia, sikap dan perilaku manusia ini dia tidak pernah bertukar. Jadi yang bertukar itu pelakunya saja, perilakunya itu juga. Jadi ketika dulu misalnya anak Nabi Allah Adam, ya, Habil dan Qabil, mereka ini yang satu membunuh yang satu, itu pertama sekali dilakukan memang oleh Qabil. Nah, tetapi perilaku membunuh saudara itu terjadi sampai hari ini, dan itu bakal terjadi sampai kiamat. Tapi pelakunya saja mungkin tidak berbeda-beda. Bukan mungkin, memang berbeda-beda. Jadi dulu Qabil, setelahnya lain lagi, hari ini lain lagi, dan seterusnya. Jadi itu tetap terjadi, ya. Nah, ini juga demikian. Jadi Allah mengingatkan kita kembali tentang bagaimana sikap, ya, orang kafir ini terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terjadi di zaman Nabi, dan itu terjadi setelahnya hari ini, dan juga setelah hari ini. Jadi itu makanya Allah menegaskan witastabina sabilul mujrimin. Jadi supaya kita juga bisa paham, ya, tentang siapa mereka orang kafir. Jadi bagaimana upaya mereka untuk menghalang-halangi berkembang dan majunya Islam, dan seterusnya. Nah, baik, kemudian seterusnya di ayat setelahnya, di ayat 56. Nah, di sini juga masih berkait dengan apa yang terjadi antara Nabi dan orang-orang Quraisy pada ketika itu, terkait dengan dakwah beliau terhadap mereka agar kemudian mereka mau Islam. Nah, sempat mereka mengajak agar Nabi ini mengiyakan keyakinan mereka, mengiyakan apa yang menjadi keyakinan selanjutnya keseharian mereka lah dalam mereka menyembah berhala begitu, ya, dan seterusnya. Nah, sampai kemudian Allah di sini berfirman, "Qul inni nuhitu
an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Nah, jadi kita katakan bahwa ini juga menunjukkan bahwa sebelum ini Nabi itu diajak oleh mereka supaya kemudian Nabi ini juga mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka terkait dengan penyembahan apa yang selama ini mereka sembah. Jadi mengiyakan paling tidak keyakinan mereka dalam beragama, yaitu keyakinan mereka kepada berhala. Jadi keyakinan mereka adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kemudian Allah pun menurunkan firman-Nya, "Qul inni nuhit an a'budal ladzina tad'una min dunillah." Jadi aku ini tidak dibolehkan, gitu ya. Jadi aku ini dilarang untuk menyembah apa yang kalian seru selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah memerintahkan Nabi mengatakan, "Qul la attabi'u ahwa'akum." Jadi aku diperintahkan untuk tidak mengikuti keinginan kalian. Ya, dan ini kalimat "Qul la attabi'u ahwa'akum" ini nanti ini menjadi penegasan bahwa yang pertama apa yang dilakukan oleh mereka itu semata-mata karena ahwa mereka begitu. Jadi apakah terkait dengan menyembah berhala dan lain-lain. Nah, ini semua karena keinginan nafsu mereka saja. Jadi bukan karena akal mereka, apalagi karena hati mereka tidak. Tapi ini semata-mata karena hawa. Ya, jadi karena nafsu, keinginan keinginan nafsu mereka. Jadi ahwa. Jadi sesuatu yang lahir dalam perbuatan seorang tanpa ada pemikiran sebelumnya. Jadi perbuatan yang nanti dia tidak logis begitu kalau difikir secara rasional gitu ya. Maka dikatakan dengan ahwa. Asal katanya hawa, memang angin, ya. Jadi kosong, dia tidak ada apa-apa. Nah, Nabi diingatkan Allah untuk menegaskan kalimat la attabi'u ahwa'akum. Nah, termasuk kita katakan tadi ketika mereka mengajak Nabi mengiyakan keyakinan mereka kepada sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala yang mereka persekutukan. Jadi maka kemudian Nabi mengatakan la attabi'u ahwa'akum. Jadi artinya tidak hanya di sini, ya. Jadi semua keinginan mereka. Jadi apa yang menjadi keseharian mereka pada ketika itu yang menyalahi daripada ajaran Islam. Nah, jadi itu yang pertama, ya. Jadi apa yang mereka lakukan itu adalah berdasarkan hawa mereka, keinginan mereka semata-mata, bukan karena berdasarkan akal sehat dan seterusnya. Nah, kemudian di sini juga penegasan daripada Nabi bahwa Nabi tidak akan pernah mengikuti mereka begitu. Nah, jadi tidak pernah mengikuti apa yang diajak oleh mereka. Jadi yang pertama tadi Nabi ingin menegaskan kepada mereka apa yang mereka lakukan itu dasarnya adalah hawa. Dan kemudian Nabi tidak akan ikut. Nah, gitu ya. Nah, jadi artinya di sini Nabi juga ingin mengatakan kepada mereka kalau itulah dasar perbuatan yang kalian lakukan itu ahwa, Nabi tidak akan pernah ikut. Nah, jadi nanti bisa jadi ada perbuatan-perbuatan yang dasarnya itu bukan ahwa. Dan itu dilakukan oleh mereka orang musyrikin dan Nabi bisa saja ikut. Nah, seperti apa banyak. Dan itu biasanya lebih kepada perbuatan muamalah, ikramid duyuf misalnya, memuliakan tetamu. Ini perbuatan yang dilakukan oleh orang musyrikin Makkah. Jadi orang Arab itu sejak dari dulu terkenal dengan ikramid duyuf. Jadi memuliakan tamu. Jadi mereka ini punya sifat seperti itu, karam. Nah, jadi perbuatan seperti ini itu diikuti oleh Nabi karena itu sumbernya bukan ahwa. Nah, tapi paling tidak itu akal sehat. Jadi itu diterima oleh akal sehat. Itu perbuatan baik. Jadi dasarnya bukan hawa nafsu begitu. Bukan suka-sukanya mereka. Jadi pertimbangannya jelas. Jadi maka penting juga memahami penegasan Nabi di sini la attabi'u ahwa'akum. Jadi semua perbuatan yang dasarnya ahwa Nabi tidak mau ikut. Nah, tapi kalau dasarnya bukan ahwa, Nabi bisa saja ikut. Nah, seperti yang barusan kita contohkan, ya. Jadi memuliakan tamu dan lain-lain nanti. Jadi sikap keberanian misalnya, kan? Jadi mereka berani begitu. Nah, itu diikuti oleh Nabi. Nah, kenapa? Karena itu logis begitu, ya. Nah, jadi itu dasarnya bukan ahwa. Baik. Nah, kemudian Nabi diperintahkan Allah untuk kembali menegaskan, kalau aku ikut keinginan kalian yang sumbernya tadi ahwa tadi, keinginan semata-mata tanpa ada dasar yang logis, Allah bilang suruh mengatakan kepada Nabi qad dalaltu idzan. Jadi kalau aku ikut apa yang kalian inginkan, maka sungguh aku telah aku telah sesat. Wa ma ana minal muhtadin. Dan ini penegasan kembali
Ketika Nabi mengatakan qad dalaltu idzan, itu sebenarnya sudah cukup. Aku ini sudah sesat. Nah, tapi Nabi ingin menegaskan bahwa perbuatan yang sumbernya ahwa tadi itu sangat sesat, betul-betul sesat. Ya. Jadi Nabi tidak mencukupkan dengan mengatakan qad dalaltu, tapi Allah perintahkan Nabi untuk mengatakan wa ma ana minal muhtadin. Jadi kalimat wa ma ana minal muhtadin ini memperkuat kata-kata qad dalal. Aku telah dalal, telah sesat. Nah, tidak cukup aku telah sesat, tapi ditambah wa ma ana, dan aku bukan daripada golongan orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini kan sebenarnya cukup dengan kalimat aku telah sesat. Orang yang sesat itu orang yang tidak memiliki petunjuk, maka dia sesat. Jadi sekarang sedang hujan, tidak sedang kemarau, kira-kira begitu. Ya, sekarang sedang musim hujan, bukan sedang musim kemarau. Jadi ketika kita mengatakan sekarang sedang musim hujan, ini sebenarnya pada masa yang sama itu menafikan, menegasikan bahwa sekarang ini bukan musim kemarau. Cukup dengan kata-kata sekarang musim hujan. Ini lantainya basah, kira-kira begitu kan? Orang sudah paham kalau lantai basah artinya tidak kering. Tapi kita ingin menegaskan bahwa ini betul-betul basah. Ini lantai ini basah, tidak kering lantai. Jadi diucapkan kalimat lantai ini basah dan dia tidak kering sama sekali. Ini untuk menunjukkan betul-betul basah. Dan ini apa namanya? Ini kalau boleh dikatakan sindiran yang kuat dari Nabi ataupun Allah di sini sesungguhnya kepada mereka orang musyrikin terhadap apa yang mereka lakukan, apa yang mereka yakini, apa yang menjadi keseharian mereka yang didasarkan kepada ahwa tadi. Ini betul-betul perbuatan yang sesat dan betul-betul sesat. Perbuatan yang sama sekali tidak berada di atas petunjuk. Nah, begitu. Jadi baik itu petunjuk akal maupun petunjuk apa namanya syar'i begitu kan, petunjuk agama, sama sekali tidak berpetunjuk itu perbuatan. Nah, jadi betul-betul perbuatan memang yang sangat sesat. Jadi Nabi tambahkan wa ma ana qad dalaltu, jadi aku telah sesat dan aku bukan pada orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, jadi ini untuk memperkuat apa namanya, apa yang ada pada mereka, bahwa mereka betul-betul berada di jalan yang sesat. Dan ini sekaligus juga untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Nabi memang sama sekali tidak mau. Nah, karena perbuatan mereka sangat sesat. Mungkin kalau sesatnya sikit bisa jadi Nabi mau, kira-kira begitu. Tapi ini sesatnya luar biasa, tidak ada yang mau, kira-kira begitu ya. Walaupun sesat sikit pun sebenarnya tidak mau juga. Nah, tapi kembali kita katakan ini bentuk penegasan dan takkid ya, kalau dalam bahasa Arab demikian. Jadi untuk mempertegas bahwa Nabi betul-betul menolak ajakan dan keinginan mereka.